Halo semuanya, kali ini kita akan membahas subbab dari interpersonal communication, yaitu conflict resolution. Pada dasarnya, konflik adalah perbedaan kepentingan atau pandangan antara pihak-pihak yang saling bergantung. Karena konflik tak bisa dihindari, maka kita perlu adanya conflict resolution untuk menyelesaikan perbedaan sekaligus membangun kerjasama yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke studi kasus. Baru-baru ini, anggota DPR dari fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, menuai sorotan setelah melontarkan pernyataan yang kontroversial. Pernyataan tersebut memicu reaksi publik yang menilai ucapannya kurang pantas dan menimbulkan konflik. Untuk meredam konflik, Ahmad Sahroni harus segera mengambil langkah penyelesaian atas konflik yang terjadi. Langkah yang pertama yaitu klarifikasi terhadap publik. Ahmad Sahroni perlu menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada publik yang didampingi oleh fraksinya. Langkah tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama, sehingga penyelesaian konflik tidak dipandang hanya sebagai upaya pribadi, melainkan sebagai sikap kolektif dari fraksinya. Selanjutnya yaitu permohonan maaf terbuka. Ahmad Sahroni perlu menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat dengan mengatakan, "Saya menyadari bahwa ucapan saya tidak pantas dan menyinggung masyarakat. Untuk itu, saya dengan tulus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya berkomitmen untuk memperbaiki cara komunikasi saya dengan lebih santun." Bagaimana gestur dan mimik muka saat meminta maaf? Pertama, badan condong ke depan. Ini menunjukkan adanya kesungguhan dalam meminta maaf. Posisi tangan di depan dada. Hal ini dapat menunjukkan kerendahan hati dan ketulusan. Selanjutnya, hindari gerakan defensif seperti menyilangkan tangan. Lalu, ekspresi wajah serius namun tetap lembut, tidak menampilkan ekspresi wajah marah ataupun sinis. Selanjutnya, eye contact dengan audiens secara langsung. Nada suara rendah dan stabil. Hal ini agar permohonan maaf terdengar lebih meyakinkan serta dapat diterima dengan baik oleh publik. Langkah ketiga yaitu berdialog langsung dengan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat merasa dihargai dan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Dialog ini menjadi jembatan untuk komunikasi dua arah. Langkah terakhir menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki diri, misalnya dengan membentuk tim penampung aspirasi masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan begitu, konflik berakhir dengan solusi yang lebih konstruktif. Dari studi kasus ini, kita dapat simpulkan bahwa konflik bisa diselesaikan dengan langkah-langkah yang tepat, yaitu klarifikasi jelas terhadap publik, permohonan maaf terbuka, dialog dengan masyarakat, dan komitmen perbaikan. Dengan begitu, konflik bukan lagi sekedar masalah, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk membangun kepercayaan dan menguatkan persatuan.